Rakyat Ukraina bergembira, Zelensky dikabarkan akan menyerah tanpa syarat. NATO panik, bonekanya kalah. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sejak awal rakyat Ukraina menginginkan pemimpinnya untuk segera menyerah sebelum kondisi Ukraina makin memprihatinkan dan menjadi negara yang hancur. Dikabarkan setelah desakan warga hingga kudeta militer Ukraina menggema, si presiden pelawak malah ketakutan tak bisa lagi berkuasa dan menginginkan untuk menyerah saja sebab tentara dan senjata pun sudah lenyap. Skenario terburuk Zelensky bisa pula dilenyapkan Rusia jika terus memainkan perannya tanpa peduli dengan warganya sendiri. Mantan perwira intelijen Amerika Serikat dan juga inspektur senjata PBB Scott Ritter menyebutkan Ukraina akan menyerah tanpa syarat. Adapun hal itu menyusul adanya pernyataan dari NATO mengenai persyaratan Ukraina masuk ke dalam organisasi itu, yakni Ukraina dapat bergabung dengan NATO asalkan menyerahkan wilayahnya ke Rusia secara cuma-cuma. Lantas merespon hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina tak akan pernah memperdagangkan wilayahnya. Pasalnya, Ukraina juga tak memperdagangkan rakyatnya dan akan mengikuti suara rakyat. Diketahui saat mendengar pernyataan NATO mengenai persyaratan bergabung ke organisasi, para pejabat di Kiev memanas dan saling menyalahkan. Merespon hal itu, Ajudan Presiden Michael Podolyak menilai sebagai tindakan konyol sebab hal tersebut justru sengaja melakukan kekalahan demokrasi, ungkapnya. Kudeta militer mengarah pada Volodymyr Zelensky setelah ribuan rakyatnya akhirnya memilih untuk menurunkan jabatan yang dipimpin mantan pelawak ini karena kemenangan semakin jauh bagi Ukraina. Bahkan penderitaan makin menyelimuti warga yang hanya inginkan kedamaian. Maka dari itu, gerakan kudeta dilancarkan. Rusia perkuat Asia Afrika dan menyatukan kekuatan beruang merah dengan puluhan militer negara Afrika itu sekaligus. Hal ini mengguncang pertahanan negara yang mengeruk kekayaan sumber daya Afrika. Bahkan kini dikabarkan jika Prancis dan Amerika segera angkat koper, kini situasi Afrika memanas begini. Gerakan Afrika hancurkan Eropa semakin di depan mata. Bagaimana tidak, gerakan yang dibantu pasukan Wagner Rusia membuat para pemimpin Afrika tampil percaya diri
dalam melawan dan juga menghadapi kelakuan Barat yang akan segera berakhir kejayaannya. Situasi di Afrika ini membuat gemetaran seluruh Eropa. Tentara Israel kembali dikabarkan melakukan aksi yang memprihatinkan karena tidak kuat lagi melawan petingginya yang terus meminta menyerang sipil tak berdosa. Tekanan di medan tempur hingga minimnya tunjangan membuat depresi tentara muda ini yang akhirnya ia memilih bunuh diri. Kondisinya jadi ditemukan sudah tak bernyawa. Hal ini menggegerkan militer Israel. Siapa tak tahu jika warga Palestina sangat memuji pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Jong-un. Karena Korea Utara menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Dan yang terbaru, Kim Jong-un dikabarkan mengirim senjata untuk mendukung para pejuang Palestina melawan Zionis. Mengejutkan, Amerika baru-baru ini dikabarkan mulai retak dengan Israel. Bahkan Arab Saudi dibiarkan lepas dengan Israel dan memihak ataupun bekerja sama dengan Palestina. Amerika dikabarkan memilih juga untuk mengakui Palestina sebagai negara, yang mana hal itu mengguncang Israel, membuat negara Zionis ini kepanasan dan kalang kabut begini. Tentara Israel ini akhirnya tobat dan pilih bergabung bersama Palestina atau pasukan Palestina untuk melawan kekejaman negaranya yang tak henti hingga saat ini. Penderitaan Palestina harus segera berakhir imbulnya, dan saya siap berjuang untuk saudara Muslim Palestina. Saya memilih untuk berhenti menjadi tentara Israel demi menebus dosa-dosa.